Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita setapak demi setapak dari rumah sampai ke masjid ini, mushola ini, untuk sama-sama kita melaksanakan qiyamul lail untuk sholat malam. Nah, di bulan suci Ramadan ini banyak yang menarik menurut saya. Jadi kalau kita kaji nggak habis-habisnya. Salah satunya di bulan suci Ramadan itu adalah membangun kemurnian lagi hati, gitu. Hati kita. Nah, hati ini ada di kolbun. Kolbun ini menjadi pusat perputaran seluruh aktivitas kehidupan kita. Makanya kalau di bulan suci Ramadan sebenarnya kalau kita mau kiaskan gitu ya, itu kalau kita megang handphone itu sinyalnya lagi bersih semua. Jadi nggak ada trouble sama sekali, nggak ada barrier, nggak ada hambatan-hambatan. Semuanya bersih. Kenapa bersih? Sinyalnya semua bersih karena sinyal sekarang untuk kehidupan kita sangat bersih sekali. Pertama, manusia-manusia kita nih, umat Islam sekarang berpuasa. Berpuasa salah satunya adalah untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan nafsu kita. Berarti bersih itu kan? Nah, karena bersih sinyal itu, sehingga sinyal itu dapat memantul kemana siapa saja dengan baik. Makanya kalau lagi bulan puasa, kalau kita lagi puasa nih, kalau ada yang ngajak ribut, bilangnya apa? Anasonya, saya puasa. Coba kalau bukan puasa, itu kayaknya bisa jadi anasonya. Artinya puasa benar-benar membersihkan medan naluri kita, hati kita ini. Dan di hati itu akan memantulkan yang namanya dua. Itu ada namanya sinyal, ada namanya frekuensi. Makanya kalau kita ketemu orang yang kita cintai, ketemu aja lewat. Ya, oh ya. Ya Pak Guru, ketemu mantan misalnya, ini ketemu mantan. Karena pernah ada hati, lewat tuh. Perasaannya gimana? Mesti ada deg-deg ser gitu. Kira-kira gitu ya. Benar nggak ini yang pengalaman ini? Atau ketemu siapa saja yang kita cintai, itu kan ada getaran. Itu berarti ada gelombang, ada frekuensi kita yang tertuju kepada dia juga tertuju kepada kita. Dan sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya adalah manusia penuh energi yang frekuensi tadi. Makanya saya kemarin datang ke rumah Kiai, Ustaz, guru saya, itu masuk ke rumahnya itu adem, tenang banget itu. Saya bilang tenang. Kemudian sorenya saya jalan-jalan ke tempat teman, gitu. Tanda petik lah teman. Gitu. Kenapa masuk ke rumah beliau ini, hati saya jadi gelisah gitu. Apa ya namanya, auranya gitu. Oh enggak enak banget. Apa? Gersang, enak lah pokoknya. Kita berasa bahwa rumah ini kayaknya enak banget deh gitu. Nah, apa bedanya satu rumah orang soleh tadi, satu rumah orang yang tanda petiknya soleh misalnya, yang rumahnya tidak pernah diajin, tidak pernah ada pengajian, tidak ada pernah tahlil, tidak pernah ada baca Quran, tidak pernah berbuat kebaikan, sehingga rumah Kiai ternyata itu sinyalnya bagus kebaikannya. Karena setiap temboknya itu menempel informasi-informasi kebaikan. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau kita ngomong sekarang ini terekam oleh semua yang ada di sini, semua merekam.
kipas angin merekam, baju kita merekam, semua itu merekam. Nanti rekaman itu kita akan buka di padang mahsyar itu. Yes, kita nggak ngomong. Pak Guru telah berbuat baik membantu. Rekaman itu. Dunia yang ngomong, tembok ngomong. Dan di dunia aja bisa kita bisa rasakan getaran frekuensinya itu. Apalagi di akhirat. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan lah, masuk ke rumah seseorang kok getarannya nggak bagus, berarti frekuensi rumah itu nggak bagus. Kalau orang-orang Cina namanya pangsui apa pangsit, pangsui ya, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, getaran itu pasti ada. Semakin kita melakukan kebaikan, maka kita menebar sinyal kebaikan. Kalau kita ngomongnya kasar, itu berarti kita menebar gelombang kekasaran. Kita kayak marah sama orang kasar, kamu ini tolong, kamu ini goblok. Mohon maaf saya ngomong gini, saya contoh ya. Itu omongan kita itu menjadi gelombang, share. Mungkin pada waktu itu dia tidak membalas, dia tidak mau memantulkan gelombang itu lagi, dan gelombang itu akan memental jauh, nanti akan balik lagi kepada kita gelombang itu. Kita dimarahin orang juga, ada yang nunjuk-nunjuk. Itu berarti gelombang keburukan kita keluarkan dari mulut kita, mantul ke kita. Pama yang mau di sekolah daratin saya yang pama yang mau di sekolah daratin siapa yang itu jelas tuh gelombang. Kemudian ada katanya kok kita ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Nah, kalau gelombang itu siapa saja menerpa, tapi kalau frekuensi itu yang dituju. Makanya kalau kita ketemu teman sahabat hari itu satu frekuensi, gak diomongin saya nggak punya duit, tahu tuh dia datang membantu kita. Kapan dia ngomong dia? Artinya frekuensinya sudah menyatu. Maka di bulan suci Ramadan kebersihan hati itu, gelombang hati kita, frekuensi itu telah dinaikkan. Makanya kata Rasulullah, kalau kita berdoa pada bulan suci Ramadan itu tidak ada satupun doa kita yang tidak diijabah. Semua diijabah. Jadi hati-hati Pak kalau kita ngomong pada bulan suci Ramadan, hati-hati banget. Ini lagi semuanya frekuensinya lagi bagus banget gelombangnya gitu. Kita berdoa, anak kita nih, kita doain, itu ijabah. Ijabah itu tiga hal. Ada yang langsung cash and carry. Ya Allah berikan saya mobil Fortuner, tahu-tahu ada yang datang. Cash and carry misalnya. Itu langsung kalau berikan. Makanya kalau berdoa jangan tanggung-tanggung Pak mintanya. Saya minta mobil angkot tanggung banget gitu, minta langsung yang begitu. Allah itu maha tak terbatas kekayaannya, kecuali kalau kita minta manusia. Kalau kita minta manusia, ya Allah pasalkan saya nggak punya duit, pinjam duit sih 1 juta, itu dikasihnya 500.000 palingan. 1 juta, 500.000. Kalau Allah enggak, kita minta 1 juta, kemungkinan kita lebih dari itu. Min haitsu la yahtasib akan diberikannya. Itu yang pertama. Jadi doa kita akan dibalas kesengkiri. Yang kedua, doa kita akan diganti dengan sesuatu yang sepadan. Yang sepadan itu gini. Kita minta sesuatu tetapi tidak diberikan oleh Allah. Tapi kita diberikan dengan sepadan seharga yang kita minta. Kita minta mobil, motor, atau minta sawah, atau apa saja yang kita minta, atau minta apa saja yang kita minta, nggak dikasih tuh. Tapi kita diberi keselamatan disebabkan oleh doa kita. Lagi jalan itu ada kereta, kita bawa mobil gitu, udah ngelewatin palang pintu kita lewatin. Nah, itu doa apa? Itu kita sama dengan itu. Artinya sepadan dengan itu. Yang ketiga, doa itu bisa menjadi tabungan kita di akhirat. Tabungan di akhirat dan tabungan juga di dunia. Sewaktu-waktu doa itu akan tersampai oleh kita. Jadi jangan salah, bisa jadi doa kita itu, makanya kenapa doa itu di belakangnya tidak menggunakan pribadi. Misalnya kita mau makan nih Pak, coba anak-anak nih, doa mau makan. Allahumma
barik lana, ya sip tuh, wakina ada benar. Kenapa enggak Allahumma barikli? Tapi lana, kita semua. Artinya doa yang kita ucapkan sekelilingnya itu akan terpantul, terpancar gelombang doa-doa kita. Apa saja itu yang menerpanya? Baik ada ayat-ayat yang menjadi kena doa. Baik masjidnya, musolanya didoain akan kena doa. Baik semuanya itu menjadi kebaikan semuanya. Jadi jangan salah, berkumpul dengan orang yang sering berdoa di masjid segala macam pantulannya itu ada. Makanya berkumpulan. Yang paling enak kumpul ya di masjid karena sering dibacain doa, dibacain salawat, dibacain ngaji. Nah itu frekuensinya tuh bagus sekali. Nah Ramadan ini frekuensi lagi naik-naiknya. Makanya mumpung lagi naik-naiknya, lagi bersih-bersihnya, bahkan bukan hanya kita, saking bersihnya dunia ini, malaikat itu turun ke bumi. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adra lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, tanazzalul. Saking sinyalnya bagus, malaikat sinyalnya bagus. Malaikat tidak akan masuk misalnya rumah yang ada patungnya, nggak masuk, sinyalnya buruk. Tapi ketika Ramadan ini sinyalnya lagi bagus, malaikat turun. Bapak-bapak lagi berdoa, tahu-tahu malaikat pada turun. Kapan Lailatul Qadar? Kita nggak pernah tahu. Apakah awal Ramadan, apa akhir Ramadan? Nggak pernah tahu. Orang nggak memberikan clue, rumusan yang jelas. Setiap Ramadan setiap malam. Kalau malaikat turun, kemudian kita lagi berdoa enak tuh. Kemudian mengaminkan, masya Allah kalau malaikat mengaminkan, selesai semua udah. Malaikat itu kan, malaikat itu kalau mufradnya itu malak. Makanya Bapak Ibu itu doa yang dibacakan ini rahasia ini kan, yang dibacakan sasaldan ketika sholat tarawih selesai. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa itu dahsyat sekali. Subuhun kudusun. Nanti suatu saat kita kaji dulu. Ini kajian tasawuf soalnya. Ini kan tasawuf semua ya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa rabbul Allahumma malikul kudus. Terus dia baca asma-asma al-azam. Oh itu keren banget itu. Kalau kita menghayati itu dasar itu. Nah, kalau orang getar gitu dengan doa gitu, getar itu jangankan kita. Itu kalau doa itu dibacakan, itu akan harus bergetar itu. Kalau orang tasawuf itu doa keren banget itu, bisa menggetarkan itu. Cuman kan kita nggak tahu. Akhirnya dianggap bercanda-bercanda aja. Subuhun dulu sebelum guna warahul malaikatu wah itu nanti kita bahas deh. Itu udah asal banget. Itu udah sinyalnya udah langsung itu. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita harus semangat dan kita sinyal mumpung lagi asik-asiknya gitu. Sulit sekali, kita belum tentu juga menemukan Ramadan di tahun depan atau besok atau kapan, kita nggak pernah tahu. Mumpung malah ini ada sempatkan baca Quran, sempatkan doa yang baik. Doa saran saya jangan tamu-tamu yang bagus, kalau jadi anak mendoakan anak-anak sekalian yang terhebat gitu. Jadi doalah yang terbaik. Dan doa yang terbaik harus diperbanyak, dimulai dari sholawat. Itu saja. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.